Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengqadha salat maghrib di waktu Isya? Sebelumnya kita perlu memberitahu dulu apa itu qadha. Qadha itu adalah lawan dari kata tunai. Tunai itu melakukan salat dalam waktu. Misalnya kita salat maghrib. Itu di usalliya kan ada kita baca. Usalli fardal maghribi salatsa rakaati mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Ada itu artinya tunai, artinya kita melakukannya dalam waktu. Sementara lawan kata dari ada atau tunai adalah qadha, melakukan salat di luar waktunya. Apakah kita sengaja melewatkan waktu atau tidak sengaja? Atas nama kita melakukan salat maghrib bukan pada waktunya, itu dinamakan qadha. Nah kemudian, bagaimana kalau kita meninggalkan dengan sengaja? Kalau seseorang sengaja meninggalkan salat, maka dia dosa besar apabila dia masih menganggap salat itu wajib bagi dia, tapi dia hanya malas melakukan. Akan tetapi kalau dia tidak mau salat dan meyakini bahwa salat itu tidak wajib bagi dia, maka ini sudah masuk dalam kategori kufur, ingkar terhadap syariat-syariat Allah. Nah, itu dulu dibedakan. Nah, yang kedua, kalau tinggal salat itu bukan karena sengaja. Uzur dalam salat artinya yang dibolehkan alasan tidak salat itu hanya dua. Yang pertama kalau kita tertidur, yang kedua kalau kita terlupa. Bahkan sakit tidak termasuk bagian dari sebab yang dibolehkan tinggal salat. Artinya seseorang lagi sakit sekalipun tetap wajib hukumnya salat. Kecuali lupa. Maka lupa ini konteksnya ya tidak sadar, artinya tidak ada yang bisa disalahkan. Dan yang kedua tertidur. Tertidur tidak terbangun. Kalau benar-benar tertidur, tapi apabila sudah terbangun, tapi tidur lagi, itu enggak termasuk. Ini yang benar-benar tertidur tanpa terbangun sekalipun. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan bahwa tinggal salat itu ada dua kategori, kalau sengaja dan kalau tidak sengaja. Kemudian tertinggal salat, lalu bagaimana cara mengqadhanya? Mengqadhanya selama kalau dia sudah masuk waktu Isya, ya, itu mengqadhanya wajib. Hukum qadhanya wajib dan hukum qadhanya wajib furan apabila sengaja ditinggalkan. Apa makna furan? Adalah segera. Begitu kita sadar mau taubat dari tarikus salat, dari meninggalkan salat, maka segera kita salat. Jadi perlu kita ketahui bahwa ketika mengqadha salat ini, orang kalau mau mengqadha salat itu berarti ada kesadaran dalam hatinya bahwa dia telah meninggalkan salat. Artinya dia menyadari kesalahan, lalu baru melakukan qadha salat. Nah, caranya kalau dia teringat sebelum salat Isya, berarti langsung melakukan salat qadha dulu. Oke? Tapi kalau dia, bukan teringat ya, kalau tersadar. Tapi kalau dia tersadar, tiba-tiba jam 10 malam dia dapat hidayah gitu. Saya tinggal salat, saya berdosa, udah dapat hidayah. Maka jam 10 malam itu juga sesegera mungkin kita qadha salat. Cara qadhanya bagaimana? Cara qadha itu adalah sama juga dengan cara salat maghrib yang asli. 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bedanya kalau yang salat maghrib asli itu tunai. Tapi kalau yang qadha tidak kita niatkan tunai, tapi kita niatkan qadha. Pada niat misalnya,
usalli fardal maghribi thalatha raka'ati mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Begitu niat yang kita datangkan. Nah, kemudian Allahu Akbar. Setelah itu seperti biasa membaca doa iftitah sampai salam dan selesai. Rakaat kedua dan rakaat ketiga kemudian selesai salat qadanya. Oke, jadi qada itu adalah sesegera mungkin. Qada itu adalah hutang yang wajib kepada kita. Jadi nggak ada istilah begitu tinggal salat, jadi kita enjoy aja, digratiskan, dimaafkan, tidak. Jadi kita tetap mengqadha salat yang kita tinggalkan. Begitu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.